Hari ini bercerita tentang sejarah masuknya Islam di Indonesia. Jadi untuk meningkatkan literasi, siswa bercerita bagaimana sih tentang pelajaran yang didapat. Langsung menghadap kamera. Kerajaan Samudra Pasai di Aceh adalah kerajaan pertama. Ada 3 teori, yaitu teori Mekah, teori Gujarat, dan teori Persia. Ada 9 wali songo. Yang pertama Sunan Maulana, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijaga. Jaki, jelaskan jawaban. Islam masuk dari Nusantara melalui jalur perdagangan secara damai. Teori masuknya Islam dari Nusantara ada 4 teori. Teori pertama, teori Mekah. Menurut teori Mekah, kedatangan Islam dari Nusantara dari abad 1 atau abad 7. Teori Gujarat menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia dari abad 7 atau abad 13. Teori Persia menyatakan bahwa Islam masuk melalui daerah Persia atau Parsi. Teori Cina mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui perdagangan Cina. Islam masuk dari Nusantara melalui perdagangan dan dari pendakwa dari wali-wali. Wali yang terkenal pada saat itu ada 9 wali, yaitu Wali Songo. Yang pertama Sunan Gresik, Sunan Bonang, Sunan Ampel, Sunan Kalijaga, Sunan Gunung Jati, Sunan Muria, Sunan Kudus, Sunan Giri, Sunan Derajat. Kerajaan-kerajaan di Nusantara. Ada kerajaan Mataram Islam, kerajaan Goa Talo, kerajaan Ternate, kerajaan Tidore, kerajaan Banjar, kerajaan Aceh, dan kerajaan Altaf, jelaskan jawaban. Islam masuk ke Indonesia melalui perdagangan dan para dakwah yang ada di dalam 3 teori, yaitu pertama teori Mekah. Teori Mekah ini masuk prosesnya adalah pada abad pertama Hijriah atau ke abad 7 Masehi. Para pedagang Arab, yaitu banyak keturunan dari Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah teori Gujarat atau yang berasal dari India. Teori Gujarat ini menyebar Islam ke Indonesia melalui perdagangan juga, yaitu pada abad 13 Masehi. Yang ketiga adalah teori Persia. Teori Persia atau yang sekarang dengan negara Iran. Banyak buktinya di Persia ini banyak kebudayaan yang sama, yaitu merayakan 10 Muharram dan Asyura. Dan juga ada di Indonesia wali-wali songo. Itu pertama adalah Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijaga, Kudus, dan lain-lain. Dan ada juga kerajaan di Indonesia. Ada kerajaan Samudra Pasai, kerajaan Aceh, kerajaan Demak, Pajang, Banjar, Tidore, Ternate, Mataram, dan lain-lain. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Firja, jelaskan jawaban pelajaran tarikh Islam. Islam masuk ke Indonesia melalui perdagangan dengan cara damai. Agama Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7. Kerajaan Samudra Pasai
di Aceh adalah kerajaan pertama. Ada 3 teori, yaitu teori Mekah, teori Gujarat, dan teori Persia. Ada 9 Sunan Wali, ada 9 Wali Songo. Yang pertama Sunan Maulana, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijaga, ada 9 kerajaan Islam di Nusantara. Pertama kerajaan Samudra Pasai, yang kedua kerajaan Aceh, yang ketiga kerajaan Giri, yang keempat kerajaan Mataram Islam, yang kelima kerajaan Giri. Proses penyebaran di Indonesia yaitu pertama perkawinan, yang kedua pendidikan, ketiga pedagang, yang keenam hubungan sosial, yang kelima kesenian. Jahit, jelaskan jawabanmu. Masuknya Islam ke Nusantara mempunyai 4 teori, yaitu teori Mekah. Menurut teori Mekah, Islam masuk ke Indonesia melalui jalur Mekah atau Arab. Yang kedua, teori Gujarat. Menurut teori Gujarat, masuknya Islam ke Indonesia melalui Gujarat pada abad 7 Hijriah atau 13 Masehi. Yang ketiga, teori Persia. Yang keempat, teori Cina. Dan ada 9 wali songo, yaitu yang pertama Sunan Bonang, yang kedua Sunan Maulana, yang ketiga Sunan Giri, yang keempat Sunan Kudus, yang kelima Sunan Gunung, yang keenam Sunan Nuria, yang ketujuh Sunan Derajat, yang ke-8 Eka, jelaskan jawabanmu. Teori Gujarat abad ke-13 dari India. Koba dibawa oleh pedagang Gujarat karena ada bukti-bukti, yaitu buktinya adalah batu nisan. Bukti batu nisan itu dari Sultan Ahmad Saleh, dan mereka pun bercoret-coretlah pergi ke perdagangan Gujarat. Dan yang kedua adalah kerajaan Islam. Yang pertama kerajaan Samudra Pasai, yang kedua kerajaan Aceh, yang ketiga kerajaan Guatalo, yang keempat kerajaan Demplak. Dan wali-wali yaitu Sunan Ampel, dan kedua Sunan Kudus, kedua Sunan Ampel, kedua Sunan Kudus, dan ketiga Sunan Ampel,
Nopin, jelaskan jawabanmu. Islam masuk ke Nusantara melalui jalur perdagangan dan memiliki 4 teori, yaitu teori Mekah, teori Gujarat, teori Persia, teori Cina. Menyebarnya Islam di Nusantara yaitu melalui pendidikan, perkawinan, hubungan sosial, Anissa, jelaskan jawabanmu. Pernahkah kamu menghadiri acara umum seperti tablik akbar atau pengajian umum? Jika pernah, tentunya di sana ada seorang mubalik atau mubalik atau dai yang sedang berceramah mengajarkan ajaran Islam. Para mubalik yang mengajarkan ajaran Islam. Para mubalik yang mengajarkan ajaran Islam dengan gaya dan ciri khasnya masing-masing. Hari, jelaskan jawabanmu. Jadi, pertama Islam masuk ke Nusantara adalah melalui perdagangan. Nah, dipercaya dari masuknya Islam lewat perdagangan itu adalah ada 3 teori terpercaya. Nah, yang pertama adalah teori Gujarat. Teori Gujarat ini dipercaya bahwa Islam masuk ke Nusantara itu dari pedagang asal Gujarat di India pada abad ke-13. Nah, yang kedua adalah teori Mekah. Teori Mekah ini dipercaya bahwa Islam dibawa masuk ke Nusantara melalui Mekah pada abad ke-7 Masehi. Dan yang ketiga adalah teori Persia. Teori Persia ini dipercaya bahwa Islam masuk dari perdagangan antara Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, dan Sunan Derajat. Nah, pada saat Islam tersebar sudah di seluruh Nusantara, muncullah beberapa kerajaan lagi di Nusantara, yaitu adalah kerajaan Islam pertama adalah kerajaan Pasai, setelah itu ada kerajaan Aceh, ada kerajaan Demak, ada kerajaan Banten, dan masih banyak lagi. Nah, kebanyakan dari kerajaan itu sekarang sudah hancur karena kolonial Belanda pada masa itu dan berdirilah negara Republik Indonesia dan ada daerah Aceh yang mempertahankan hukum dan syariat Islam sebagai pusat hukumnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Ada orang yang memasuki Pulau Jawa untuk menyebarkan Islam lebih luas lagi. Orang-orang tersebut dikenal sebagai wali. Ada 9 wali yang terkenal. Yang pertama adalah Sunan Gresik. Sunan Gresik ini adalah orang pertama kali yang membuat pesantren pertama di Indonesia. Kemudian ada Sunan Ampel. Sunan Ampel adalah anak dari Sunan Gresik. Sunan Ampel juga adalah guru daripada Sunan dan Raja. Dan Sunan Ampel ini juga yang menyuruh Raden Fatah untuk mendirikan kerajaan di Demak. Kemudian ada beberapa sunan lagi seperti Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Gunung Jati, Sunan dikenal Irak sebagai Iran masuk ke Indonesia. Nah, selain dari metode perdagangan,
ada juga metode perkawinan. Jadi dari orang-orang yang memasuki ke Nusantara untuk berdakwah sambil berdagang, ada juga beberapa orang yang menikahi pribumi. Dan mau tidak mau istrinya tersebut akan menjadi Islam. Dan ada juga metode pendidikan di mana orang-orang dari luar masuk ke Nusantara mengajari Islam atau dakwah sambil berdagang. Nah, itu juga yang meniatkan orang-orang Mekah untuk datang ke Indonesia untuk berdakwah. Setelah banyak orang di pesisir pantai di Nusantara, akhirnya Rizky, jelaskan jawabanmu. Teori masuknya Islam ke Nusantara. Masuknya Islam ke Nusantara melalui perdagangan damai. Ada 4 teori masuknya Islam ke Nusantara. 1. Teori Mekah. 2. Teori Gujarat. 3. Teori Persai. 4. Teori Cina. Ada 9 nama Sunan Wali Songo. 1. Sunan Maulana. 2. Sunan Ampel. 3. Sunan Giri. 4. Sunan Bolong. 5. Sunan Gujarat. 6. Sunan Kalijaga. 7. Sunan Morina. Tunggu, jelaskan jawabanmu. Oke, Islam. Jadi Islam masuk ke Nusantara itu berawal dari teori Mekah, teori Gujarat, teori Persia, teori Cina. Jadi di Islam masuk ke Indonesia itu berawal dari perdagangan. Makanya kalian semua jangan meremehkan para pedagang. Kalau tanpa pedagang kita tidak akan masuk Islam. Makanya juga Nabi dulu Islam. Emang Nabi itu Islam. Nabi itu dulunya pedagang. Makanya Nabi itu kan dulunya pedagang. Tanpa pedagang kita tidak bisa Islam. Makanya dijelaskan pada teori ini Islam masuk secara pedagang. Karena itu kita tidak boleh meremehkan pedagang. Tanpa pedagang kita tidak bisa Islam. Nah, jadi dan di sini juga kita mempunyai teori-teori, ya itulah teori 4 itulah yang bisa memasukkan kita ke dalam Islam. Teori Cina, teori Mekah, teori jelaskan jawabanmu. Zaman pra-Islam, di mana animisme, dinamisme, dan berdirinya kerajaan Hindu-Buddha yang sangat mempengaruhi masyarakat. Zaman masuknya Islam ke Nusantara dan hingga berdirinya Kesultanan Islam. Zaman dakwahnya Islam yang ditandai dengan gerakan dakwah Wali Songo, 9 wali atau lebih dari 9 wali. Zaman kolonialisme Eropa yang ditandai dengan perubahan kemunculan interupsi sejarah dakwah dan lebih pada gerakan perlawanan terhadap penjajah. Zaman Puritanisme Islam, zaman di mana perlawanan dakwah Islam, gerakan dakwah Islam harimau dan salapan kaum paderi Puritanisme di Minangkabau, dan akhirnya organisasi Kerajaan Samudra Pasai.
Kerajaan Samudra Pasai merupakan kerajaan pertama Islam di Indonesia. Pada pertengahan abad ke-15, Samudra Pasai mengalami perubahan kemunduran karena diserang